Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Veska Sela Syafari Ramadan dari Fakultas Tarbiyah Ilmu dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang materi komponen kurikulum. Pertama, kita perlu mengetahui kurikulum memiliki komponen-komponen yang penting, yaitu tujuan, materi, strategi pembelajaran, organisasi pembelajaran, dan evaluasi. Baik, pada halaman pertama ini sudah ada judul. Sekarang kita bahas lebih lanjut tentang komponen-komponen tadi. Nah, yang pertama tadi ada tujuan, yang dimana tujuan dalam kurikulum yaitu ada 3. 1. Bertujuan dengan arah atau hasil yang diharapkan. 2. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut suatu masyarakat. 3. Dalam skala mikro, tujuan kurikulum berhubungan dengan visi dan misi sekolah, serta tujuan-tujuan yang lebih sempit seperti tujuan pada mata pelajaran dan tujuan proses pembelajaran. Nah, sekarang komponen kurikulum yang kedua yaitu materi. Materi dalam kurikulum terbagi menjadi 10. 1. Teori, konsep, generalisasi, prinsip, prosedur, fakta, istilah, contoh atau ilustrasi, definisi, dan preposisi. Nah, kemudian komponen kurikulum yang penting juga ada strategi dalam pembelajarannya yang dibagi menjadi 4. Strategi pembelajaran yang pertama yaitu strategi ekspositori, di mana guru sebagai penyampai informasi. Kemudian strategi yang kedua yaitu strategi discovery, dalam artian pelajaran dicari sendiri oleh siswa-siswanya. Yang ketiga, strategi grup. Strategi grup ini kegiatan belajarnya dilakukan secara bergu dan diajar oleh seorang guru. Kemudian strategi terakhir yaitu strategi individual yang berkebalikan dengan strategi grup. Strategi individual dilakukan secara mandiri, siswa belajar sendiri tanpa seorang guru. Nah, dalam sistem pembelajaran, strategi pembelajaran sudah seharusnya tenaga pendidik atau seorang guru dapat mengembangkan strategi pembelajaran secara variatif, menggunakan berbagai strategi yang memungkinkan siswa untuk dapat melaksanakan proses belajarnya secara aktif, kreatif, dan menyenangkan, sehingga dengan hal tersebut siswa dapat mengeluarkan seluruh aspirasinya, idenya, dan pendapatnya dengan efektivitas yang tinggi. Sekarang kita lanjut pada pembahasan kurikulum yang keempat yaitu organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran ini memiliki 6 ragam. 1. Kurikulum terdiri dari sejumlah mata pelajaran yang terpisah-pisah yang diajarkan sendiri-sendiri tanpa ada hubungan dengan mata pelajaran lainnya. 2. Korelasi diadakan sebagai upaya untuk mengurangi kelemahan sebagai akibat pemisahan mata pelajaran. 3. Yaitu organisasi kurikulum yang berupa pengumpulan beberapa mata pelajaran yang sejenis serta memiliki ciri-ciri yang sama dan dikorelisasikan atau difungsikan dalam satu pengajaran. Yang keempat yaitu program kurikulum yang menitik beratkan pada kegiatan-kegiatan peserta didik, bukan pada mata pelajarannya. Yang kelima yaitu suatu program yang berupa unit-unit masalah, di mana masalah diambil dari suatu mata pelajaran tertentu dan mata pelajaran lainnya diberikan melalui kegiatan-kegiatan belajar dalam upaya memecahkan masalahnya.
Kemudian ragam organisasi yang terakhir yaitu suatu program yang mencari keseimbangan antara organisasi, kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran, dan peserta didik. Kemudian komponen kurikulum yang terakhir ini ada evaluasi, di mana evaluasi ini memiliki beberapa kegunaan. Di antaranya, satu, memilih melalui kegiatan evaluasi dapat ditentukan nilai dan arti kurikulum, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum perlu dipertahankan atau tidak. Evaluasi merupakan komponen melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dan yang ketiga, dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya evaluasi ini berguna untuk mencari tahu apakah kurikulum yang sedang dipakai itu sudah mencapai tujuannya atau belum. Kalau belum, mungkin hal tersebut kurikulum yang sedang dipakai akan diperbaiki atau akan diubah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini, yaitu komponen kurikulum. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.